Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kembali lagi di channel akun YouTube kesayangan kita, Siger Gakum Official. Bersama saya seperti biasa AKP Pulung Arsasidanu SIK, Kasigar Subdit Gakum Ditlantas Polda Lampung. Edisi kali ini kita akan bahas sepeda motor Matic, yang tentunya ini adalah sepeda motor yang sejuta umat sekalayak umum menggunakan sepeda motor ini. Kita akan review sepeda motor kelayakan atau layak jalan, kondisi mesin, kondisi kendaraan yang layak jalan. Kita akan review dengan ahlinya nanti di Honda TDM Lampung. Kita berkunjung sebagai tamu di sini. Kita akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan Honda TDM Lampung. Kita akan bahas bagaimana sih berkendaraan roda 2 atau sepeda motor khususnya Matic dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan kemudian tidak lupa kita tetap sosialisasikan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan selalu menggunakan masker di wajah kita dimanapun berada di setiap aktivitas kita. Oke, kita langsung aja kita review bersama, kita cek yuk. Oke guys, kita sudah menyiapkan, disiapkan. Sorry, ini kita kan tamu nih, disiapkan oleh TDM Honda Lampung beserta timnya. Mari kita temui ahlinya, Mas Tri. Oke. Ya, selamat pagi Pak Ulo. Selamat pagi. Oke. Silakan. Ini kita temui ahlinya, Mas Tri, ya, di TDM Honda Lampung, ketua tim safety riding. Betul. Yang kita ketahui bersama, beliaulah yang ahli di bidang safety riding di Honda TDM Lampung. Ya, kita korek-korek nih, kita review semuanya. Isi motor ini apa aja, kegunaannya bagaimana, standarnya bagaimana, kita harus bagaimana. Ya, kita langsung kita review bersama, kolaborasi nih sama Mas Tri. Ayo silakan. Baik, perkenalkan nama saya Tri Munardi selaku instruktur safety riding PT Tunas Dwi Pamatra, mewakili instruktur nasional Lampung. Tentunya saya mewakili dari Lampung. Ya, begitu. Ya, kita review. Boleh? Kelengkapannya yang harus dilengkapi nih motor ini apa aja? Iya, untuk standar keselamatan dan keamanan sesuai dengan aturan undang-undang lalu lintas yang berlaku. Oke, baik. Nah, sesuai dengan standar kelayak jalan ya, yang dimana motor ini dari pabrikan sudah pasti adalah standar nasional atau standar dari standar pemerintah ya, untuk layak jalannya seperti apa. Nah, kita tahu ya bahwa kelengkapannya sudah ada spion ya, terus lampu sen, terus lampu utama sudah menyala ya, otomatis di siang hari. Oke. Dan juga kita tahu ya bahwa di sini juga sudah dilengkapi dengan ada beberapa komponen atau fitur-fitur keselamatan yang sudah diterapkan di motor ini. Oke. Nah, idealnya kalau kita menggunakan kendaraan roda 2, otomatis ya salah satunya jangan sering merubah yang sudah ada di motor yang bawaan pabrikan. Berarti idealnya semua harus lengkap sesuai dengan standar pabriknya ya? Iya, betul. Spion, lampu depan, lampu sen warnanya apa, lampu belakang warnanya apa, gitu ya? Betul. Nah, kita tahu ya bahwa lampu itu adalah instrumen, lampu adalah alat komunikasi kita di atas kendaraan, Pak Bulung ya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita mau mengkol atau mau belok kiri kanan itu kita misalnya melambaikan tangan ya Pak Bulung ya. Pasti kita harus menyalakan lampu sen. Nah, standarnya itu adalah warnanya kuning ya. Jadi lampu sen itu harus warna kuning, nggak boleh diganti warna hijau, biru, merah, putih, nggak boleh. Betul. Satu warna aja, kuning. Itu dari instrumen lampu adalah alat komunikasi kita di atas kendaraan ya. Jadi jangan sesekali dirubah, baik itu warnanya ataupun kalau sudah kondisi rusak mati segera diganti. Seperti itu. Wajib diganti nih guys. Kalau misalkan lampu rem, lampu kota, lampu depan, lampu sen depan belakang mati, segera diganti. Iya. Itu kewajiban kita pengendara bermotor demi keselamatan kita pribadi dan orang lain. Betul. Sebagai alat komunikasi kepada orang lain bahwa kita mau belok kanan, putar arah dan lain sebagainya. Betul. Oke. Terus spion? Nah, kalau untuk spion, nah ini juga sudah standar pabrikannya itu bawahnya sudah seperti ini. Ini adalah standar keselamatan yang dimana spion ini adalah fungsinya untuk mewakili mata kita untuk melihat kondisi yang ada di belakang kita ya. Kiri dan kanan itu masih bisa dilihat. Nah, biasanya tetapi yang harus diperhatikan
jangan sampai kita masuk ke zona atau area blind spot. Nah, karena spion ini memiliki area blind spot yang dimana ini kapasitas untuk melihat kondisi di belakang sebenarnya terbatas ya, dari kondisi spion. Nah, ada beberapa kondisi yang harus kita hindari, yaitu area blind spot ya. Oke, kalau misalkan ini nih, biasanya anak-anak motor atau rider, bikers sejati suka memodifikasi, salah satunya adalah spionnya diganti bar N ya. Bar N-nya tuh yang kelihatan dengkulnya doang. Itu gimana kok menurut Mas Tri? Oke, nah itu untuk teman-teman di luar sana yang kira-kira mau memodifikasi motor, diperbolehkan asal layak jalan. Nah, salah satu contohnya misalnya tadi ya, spion. Kalau mau modifikasi, tetap gunakan modifikasi yang mungkin merubah daripada bentuk aja, tetapi tidak merubah pandangan fungsi. Tidak merubah fungsi. Contohnya tadi yang sudah dijelaskan Pak Pulung ya. Kalau misalnya spionnya dirubah yang hanya di nempel di ujung, ini ya sebenarnya fungsinya tidak efektif ya, karena ini hanya melihat untuk bagian bawah aja, bukan melihat biasanya kalau di bawah kan masih mending di atas. Yang penting blind spot itu yang tidak terdeteksi oleh mata kita di belakang kita kan tuh blind spot tuh. Nah, inilah kegunaannya spion. Kita mau belok kanan, belok kiri, putar arah, gunakan ini. Ini sebagai cermin di belakang kita, ada kendaraan atau tidak, aman atau tidak ya, ini fungsinya. Ini keselamatan juga, syarat keselamatan berkendaraan bermotor juga. Oke, lanjut, apalagi ban. Ban. Nah, teman-teman, kita pasti semua sudah paham ya bahwa kondisi ban ini juga harus prima, harus tetap fit ya, yang dimana kalau kita kondisi bannya sudah aus, nah ini akan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, contohnya nih, kita bisa lihat ke sini. Ini adalah kondisi ban yang kondisinya masih baru ya, yang dimana ini ada motifnya juga masih terlihat ya, kelihatan ini motifnya. Nah, fungsi daripada motif ini adalah untuk membelah air ya, agar kita terhindar dari aquaplaning atau hydroplaning kalau kita berkendara di musim hujan. Ya, biar nggak licin ya. Nah, biasanya kalau kita terjebak aquaplaning atau hydroplaning, itu roda kita ini seakan-akan tidak menapak pada aspal gitu ya, Pulung. Kayak terbang ya. Ya, kalau misalkan tidak ada motif ini yang untuk membelah. Sudah halus ya, udah gundul lah ya. Jadi ini motif bahasa umumnya itu awalnya bunganya ya, bunga bannya itu harus ada nih. Kalau ini kan masih tebel, masih baru lah. Ini kan masih ada bulu-bulunya, rambutnya. Nah, kalau udah habis, ini harus diganti apa cukup disiram aja ini? Tapi kok ini kan bunga ban nih, harus disiram aja dia. Ini kalau orang rider disiram aja bisa langsung mekar lagi nih. Wajib diganti ya. Jadi guys, ini harus wajib diganti kalau misalkan sudah gundul. Ya, sudah aus. Depan belakang sudah aus, sudah gundul, wajib diganti yang baru. Ya. Jangan ada bunganya. Cara menentukan apakah ban itu sudah haus atau gundul ya bahasa sehari-hari, ini gampang sekali. Nah, kita tinggal lihat indikator di sini. Nah, bisa kita lihat ya, ini ada indikator untuk menentukan kehausan ban. Contohnya di sini. Nah, kita akan putar sedikit. Ini adalah indikator untuk menentukan kehausan ban. Kalau dari sisi kiri dan kanan, dia akan sejajar kiri dan kanan, ya. Dan tengah-tengahnya itu akan sejajar dengan tonjolan kecil seperti ini. Nah, ini ada tonjolan sejajar dengan indikator yang di sampingnya juga. Kalau misalnya ini sudah mengenai indikator tengah, otomatis bannya sudah haus. Patokannya ini berarti ya? Ya. Nah, kebanyakan kan ada orang yang berkendara itu kebanyakan menikung ya, miring. Ya. Pasti akan lebih cepat haus bagian pinggirnya. Ya. Makanya yang dilihat adalah indikator segitiganya. Ya. Kalau kebanyakan yang biasanya rata jalannya, pasti yang dilihat adalah indikator tengah. Jadi walaupun ya yang motif pinggirnya ini masih tebal ya, tapi yang tengahnya sudah mengenai tonjolan, berarti bannya sudah haus. Wajib diganti ya? Wajib diganti. Nah, kalau misalkan udah habis nih diganti, ukurannya boleh yang ban cacing nggak nih? Kan biasanya teman-teman kita nih suka ganti modifikasi ban cacing, velgnya yang kecil, biar gaul, boleh nggak? Kira-kira? Ini untuk saran kepada teman-teman, seperti tadi yang sudah disebutkan ya, bahwa memodifikasi boleh tapi layak jalan. Nah, jangan sesekali merubah komponen kendaraan itu yang tidak layak jalan. Salah satunya adalah ban cacing tadi ya, ban kecil ya.
sebenarnya kan fungsi kendaraan itu adalah untuk membantu aktivitas kita, bukan membuat apa namanya, kita menjadi ribet lah ya bahasanya ya. Contohnya kalau kalian misalnya menggunakan ban kecil ya, ini selain daripada mengganggu kestabilan pengendaranya, biasanya juga kan merepotkan kita pada saat misalnya melewati rel kereta ya. Nah akhirnya orangnya yang turun kan, jadi untuk menuntun kendaraan itu, untuk mengendalikan atau keseimbangan sepeda motor nggak seimbang jadinya ya. Jadi bisa merusak komponen yang lainnya. Kemudian keselamatan diri pribadi kendaraan sendiri yang membawa bisa bahaya juga kan. Nggak bisa kenceng, nggak bisa apa ya, nggak stabil lah. Pasti kestabilan terganggu. Ya, stabilan dan komponen lainnya pasti akan mengaruhi. Idealnya adalah ikutinlah standar pabrikan yang sudah ada. Ya, betul. Kemudian yang tadi tuh lampu. Nah, lampu depan nih kan dari pabrik sudah standar Indonesia, standar internasional juga, bahwa sepeda motor itu sudah light on ya. Dan memang undang-undang di Indonesia, undang-undang lalu lintas angkutan jalan, mewajibkan sepeda motor baik siang hari maupun malam hari itu harus wajib hidup. Kenapa ini harus dinyala setiap hari, harus nyala otomatis baik malam maupun siang hari? Ini sebagaimana kita dulu belajar fisika ya Pak Pulung ya, bahwa apa namanya, cahaya itu akan lebih mudah ditangkap mata daripada gerak benda. Nah, karena kapasitas sepeda motor ini adalah kecil dibanding roda 4, makanya dia harus menyalakan lampu utama di siang hari, agar lebih mudah terlihat oleh pengendara yang lain. Lebih mudah terlihat oleh kendaraan lain atau pengemudi yang lainnya. Karena sepeda motornya ukurannya kan kecil, bodinya kecil daripada mobil atau truk atau bus yang lainnya, yang kendaraan besar yang lainnya. Jadi supaya pengendara lain, oh ada sepeda motor, karena lampunya hidup. Dan memang itu aturannya secara internasional juga nih, di Indonesia wajib light on. Begitu start engine motor, lampu depan sudah hidup, lampu belakang juga harus hidup. Oke, lanjut di knalpot nih. Knalpot biasanya anak-anak motor juga nih, teman-teman kita, para rider, para bikers suka mengganti knalpot apa namanya? Racing. Modifikasi, aftermarket kalau bahasa saya. Itu gimana kira-kira, itu bisa mempengaruhi di mesin kah, di motornya, atau bagaimana? Baik. Nah, untuk knalpot sendiri ya, ini sudah tahu ya, standar pabrikan pasti sudah Euro 3 ya. Itu adalah untuk ramah lingkungan. Nah, kalau kalian menggunakan atau mengganti knalpotnya, misalnya knalpot racing atau tanpa ada saringan yang sesuai standarnya, maka selain daripada membuat bising pengendara yang lain, atau lingkungan ya, itu juga akan mempengaruhi pada kondisi apa namanya, atmosfer bumi ya. Nah, jadi menjadi tercemar. Jadi ya standarnya adalah gunakanlah knalpot seperti bawaan pabrikan. Berarti ini berat katanya go green ya? Jadi sepeda motor ini sudah standar Euro 3. Dalam artian Euro 3 ini adalah bahasa gaulnya go green. Jadi kita melindungi lingkungan, melindungi diri kita juga. Selain kebisingan suara desibelnya yang tinggi, juga melindungi udara. Nah, udara yang tercemar maksud saya. Nah, jadi dihimbau kepada teman-teman sekalian, tidak usah ganti knalpot racing lah. Oke guys, dilanjut. Untuk sepeda motor ini knalpot sudah, rem. Nah, rem gimana? Nah, kita akan jelaskan sedikit untuk rem. Nah, kita tahu ya bahwa di jalanan itu kebanyakan pengguna sepeda motor itu salah pengoperasian. Salah satunya penggunaan rem. Nah, pengoperasiannya itu digunakan dua-duanya bersamaan. Seperti ini pada saat kita mau menurunkan kecepatan laju kendaraan, yaitu secara peremasan seperti ini. Dua-duanya ya? Idealnya disarankan harus dua-duanya. Jadi dua-duanya dengan 4 jari. Nah, kebanyakan di luar sana Pak Pulung ya, ada orang yang hanya standby seperti ini. Begini ya? Kayak udah pembalap MotoGP ya? Iya, ada yang seperti ini. Nah, kenapa ini tidak disarankan 2 jari, 1 jari? Kenapa harus 4 jari? Karena biasanya otot-otot kita akan terlalu tegang untuk melakukan pengereman ini ya, yang membuat kita cepat lelah tubuh kita. Jadi kalau 4 jari dia merasa ringan. Oh, itu secara ini ya, teori fisiknya. Betul. Karena kan
terjadi kecelakaan salah satunya faktor manusia itu mengantuk dan lelah. Ya lelah ya. Iya. Tegang ototnya juga ya. Betul. Ya, betul. Jadi kita harus mengoperasikannya seperti ini. Ya. Yaitu dua-duanya digunakan depan dan belakang bersamaan, tetapi lebih besar depan ya. Asumsinya adalah 60% depan, 40% belakang. Iya. Secara bersamaan. Secara bersamaan. Ya. Oke, terus selanjutnya Mas Tri, Ya. terkait dengan mesin nih. Nah, biasanya semua masyarakat yang tidak begitu antusias tentang mesin atau otomotif, tapi ini penting banget bagi kita semua kalau kita menggunakan kendaraan harus kita perhatikan juga kondisinya. Ini mesinnya kondisi mesin yang prima, yang standar bagaimana Mas Tri bisa dijelaskan? Mungkin harus ganti oli, ganti spare part atau bagaimana? Ya. Oke, nah kepada teman-teman yang mau beraktivitas sehari-hari menggunakan sepeda motor, tentunya ya kita tahu bahwa faktor kecelakaan itu ada 3 ya. Faktor manusia, lingkungan, dan kendaraan. 3. Nah, 3 ini, nah tapi walaupun lebih banyak faktor dari kendaraan daripada faktor manusia, maka faktor kendaraan juga menentukan. Yaitu salah satunya adalah perawatan yang kurang. Iya, Ya. perawatannya mesin. Contohnya adalah perawatan mesin. Oli mesin itu harus diganti antara 1000 km ya, atau 2 bulan. Itu mana yang lebih dicapai duluan. Kalau misalnya kilometer kalian sudah sampai 1000 ya, itu berarti sudah layak ganti olinya. Atau misalnya motor kalian jarang pakai, tetapi sudah 2 bulan, itu juga udah harus ganti, Pak Bulong ya. Karena apa? Karena ya performa oli mesinnya juga udah berkurang. Jadi ya kalau dia sudah sampai 1000, ganti olinya. Atau belum sampai 1000 tapi udah 2 bulan, itu juga harus layak ganti. Jadi untuk kelanjutannya ganti oli untuk cari amannya aja nih. Ya, Per berapa kilometer untuk ganti oli? kalau mau lebih amannya lagi adalah ikutilah buku panduan servis berkalanya. Biasanya kan di dealer itu sudah dikasih ya, Yeah. sudah ada buku panduan perawatan. Yeah. Ikutin itu pasti aman. Oke guys, terus habis itu, nah biasanya kita semua menggunakan sepeda motor, boleh nggak berboncengan lebih dari 2 orang? Oke, baik. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan sepeda motor, tentunya kalau standar keselamatannya adalah sepeda motor itu kapasitasnya hanya untuk 2 orang, ya, yaitu pemboncengnya hanya 1 orang, ya. Jadi nggak boleh bonceng 3, ya, apalagi sampai bonceng 4. Karena kalau bonceng 3 itu bukan naik motor, Pak Bulong. Iya. Naik odong-odong. Aku naik, adang, aku naik, adang. Bonceng 3 ternyata tidak boleh, karena idealnya sepeda motor diciptakan oleh ilmuwannya, ahlinya, sama juga undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia ini. Untuk sepeda motor hanya berbonceng berdua, pengemudi di depan, pengendara, dan penumpangnya saja. Nah, untuk selanjutnya yaitu sosialisasi atau himbauan penegasan lagi nih, Ya. yang sering ada keluhan dari masyarakat kepada pihak kepolisian adalah kehilangan sepeda motor. Ya. Khususnya ya mohon maaf ini, Ya. dan sepeda motor metik. Nah, kita ada himbauan apa nih? Himbauan mungkin dari Mas Tri kepada seluruh masyarakat dan kita-kita semua. Oke, baik. Kalau kalian menggunakan sepeda motor yang saat ini masih kunci konvensional seperti ini, ya. Nah, kunci konvensional seperti ini, konvensional, ya. Ini sebetulnya sudah dilengkapi dengan fitur safety yang dimana sudah memiliki kunci pengaman ya. Tetapi saat ini ternyata pencuri juga masih lebih pintar ya. Iya. Dia masih lebih pintar. Nah, yang harus diperhatikan kalau masih menggunakan kunci konvensional seperti ini, kita harus memiliki kunci keamanan ganda. Iya, ya. betul. Kunci ganda. Ya, yaitu salah satunya adalah gembok di bagian piringan cakram. Piringan Atau cakram. di sini ya. Bisa kunci tambahan, ini untuk keamanan kendaraan. Kunci tambahan ganda. Ya, atau bisa ada kunci tambahan yang biasanya Di rem, di grip, Ya, grip lock di grip. biasanya namanya. Ya, grip lock ya. Ini untuk keamanan agar kendaraan kalian tidak mudah dicuri. Ya. Gitu. Atau mungkin kalau dimodifikasi dipasang alarm, kan itu ada kabel-kabel nih. Ya. Mungkin ada saran, masukan Nah, dari Mas Tri. oke.
Untuk lebih safety juga, kalau misalnya kalian mau menambahkan fitur keamanan, salah satunya adalah alarm ya. Jadi boleh itu dipasang selagi tidak merusak kelistrikan. Jadi kalau pada umumnya nih, mau apapun mereknya sepeda motornya, Ya. mau Honda, mau apapun lainnya, disarankan yang masih pakai kunci Ya. konvensional atau kunci bentuknya kayak keris ini kan. Nah, ini kayak keris. Seperti yang masih lama ini, gunakan kunci ganda, kunci tambahan lainnya lagi. Mungkin dijelaskan dari Mas Tri itu digembok di Cakram. piringan cakram atau di grip lock. Ini di stang atau mungkin modifikasi yang lainnya yang tidak merusak kelistrikan. Kalau misalkan ragu, modifikasi sudah dipasang alarm di toko atau bengkel yang lainnya, untuk dicek lagi nih kelistrikannya, apa merusak yang lainnya atau enggak. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama konvensional secara gembok, Ya. yang kedua itu Alarm. Tapi dicek lagi kelistrikannya karena rawan nih, bisa kebakaran juga, Ya. terbakar kendaraannya. Betul. Itu sudah. Selanjutnya kalau misalkan kendaraan jauh nih, maksud saya kendaraan digunakan perjalanan jauh, Ya. ada saran tips mungkin untuk Oke. kita semua? Baik. Nah, untuk teman-teman yang beraktivitasnya menggunakan Suka kendaraan- touring biasanya. Ya. Nah. Roda 2 yang perjalanannya jauh dengan rute yang panjang, ya. Kami juga menghimbau untuk berkendaranya adalah minimal 2 jam sekali istirahat, maksimal 4 jam sekali istirahat. Agar tubuh kita tidak kehilangan cairan ya. Betul. Menyebabkan dehidrasi. Ya. Karena dehidrasi bisa menyebabkan itu lemah otot, lesu, letih dan juga mengantuk. Nah, jadi idealnya adalah minimal 2 jam sekali istirahat, maksimal 4 jam sekali. Ya, berarti kita harus siap fisik. Ya. Badan kita yang pertama fisik kendaraan, badan kita, yang kedua fisik kendaraan kita. Kendaraan. Mesinnya, mungkin bensinnya cukup, Ya. terus kondisi mesin, kondisi rem Ya. dan sebagainya, lampu, Betul. terus kelengkapan diri Nah. yang dibutuhkan seperti yang disampaikan Mas Tri tadi, helm standar dipakai, jaket, sarung tangan, celana panjang, sepatu. Ya. Terus surat-surat jangan lupa dibawa, Ya. SIM yang berlaku, dan yang kedua adalah STNK yang sah. Itu harus dibawa juga untuk kelengkapan persyaratan mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum dan laik jalan. Itu saja sepertinya yang kita perlu sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.